Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Wiwit. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia pada subbab pembentukan sel kelamin dan menstruasi. Siapkan catatannya ya. Proses pembentukan sel kelamin yang akan kita pelajari yang pertama adalah spermatogenesis atau proses pembentukan sel kelamin pria atau sel sperma. Nah, prosesnya terjadi pada testis. Nah, ini gambarnya testis. Kalau dilihat lebih dalam, ada bagian yang berkelok-kelok atau namanya tubulus seminiferus. Bentuknya seperti selang. Kalau diamati lebih besar lagi, bentuknya seperti ini. Kalau diperbesar lagi, bentuknya seperti ini. Nah, pada tubulus seminiferus akan terlihat proses pembentukan sel sperma. Nah, mulai dari yang pertama, yang dari bagian paling luar ada namanya spermatogonium. Nah, di situ jumlah kromosomnya masih 46 atau bisa disebut 2N atau diploid. Nah, dia akan mengalami proses pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer. Satu sel spermatogonium bisa membelah menjadi banyak spermatosit primer. Karena di situ tadi mengalami proses pembelahan mitosis, maka jumlah kromosomnya tetap 2N. Nah, setelah itu spermatosit primer akan membelah menjadi spermatosit sekunder melalui pembelahan meiosis. Karena sudah meiosis berarti jumlah kromosomnya sudah N atau haploid, atau berarti setengahnya 46 yaitu 23. Setelah itu spermatosit sekunder akan membelah lagi menjadi spermatid. Nah, di sini proses pembelahannya namanya meiosis 2. Nah, masing-masing spermatid ini nantinya akan berkembang menjadi spermatozoa yang memiliki ekor ini. Nah, kalau sudah selesai menjadi spermatozoa, jadi satu spermatosit primer akan membelah menjadi 4 spermatozoa. Spermatozoa yang sudah punya ekor itu tadi akan menuju ke epididymis. Nah, di situ akan dimatangkan. Setelah dimatangkan, dia akan melewati saluran-saluran yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin ya. Mulai dari epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, sampai uretra. Hingga dikeluarkan dari tubuh pria. Proses yang kedua adalah oogenesis atau proses pembentukan sel telur pada wanita. Prosesnya terjadi pada ovarium yang diawali dengan oogonium yang masih 2N atau jumlah kromosomnya masih 46 atau disebut diploid akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Karena pembelahannya secara mitosis berarti kromosomnya tetap 2N. Nah, oosit primer nantinya akan membelah menjadi oosit sekunder dan badan polar. Nah, satu oosit sekunder akan membelah lagi menjadi ootit dan satu badan polar. Sementara badan polarnya akan membelah menjadi 2 badan polar lagi. Jadi nanti yang akan berkembang menjadi sel telur cuma 1. Yang 3 dia menjadi badan polar kayak gitu. Beda dengan yang proses. Ini adalah cara mudah untuk menghafalkan proses spermatogenesis dan oogenesis, karena sebenarnya urutannya itu hampir sama. Yang pertama, satunya oogonium, satunya spermatogonium, belakangnya sama-sama Yang kedua, satunya oosit primer, satunya spermatosit primer, sama-sama sit. Terus yang ketiga, satunya spermatosit sekunder, satunya oosit sekunder, sama-sama sit belakangnya. Yang keempat ada spermatid, satunya ootit, sama-sama tit. Jadi bisa disingkat sit, sit, tit biar mempermudah kalian hafalan. Terus proses pembelahannya dua-duanya hampir sama, mitosis dulu, terus baru meiosis, baru satu, terus meiosis. Selanjutnya kita akan belajar menstruasi. Apa sih sebenarnya menstruasi itu? Jadi menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya
dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Jadi siklusnya rata-rata terjadi sekitar 21-30 hari. Nah, siklusnya dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Hipotalamus dan hipofisis itu ada di bagian otak ya, sementara ovarium ada di perut sebelah bawah. Fasenya ada 4, ada fase menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Diagram ini akan mempermudah kita untuk mempelajari siklus menstruasi. Nah, bacanya dari bawah ke atas ya. Yang pertama fasenya adalah menstruasi. Menstruasi terjadi selama 5-7 hari. Di sini tanggalnya 1-7. Nah, pada siklus uterus di situ terjadi proses pendarahan atau peluruhan dinding rahim atau endometrium. Pada siklus ovarium terjadi pembentukan folikel primer. Di situ hormonnya rata-rata semuanya masih rendah. Terus yang kedua ada fase praovulasi yang terjadi setelah fase menstruasi antara tanggal 6 sampai tanggal 14. Nah, di situ pada tanggal-tanggal tersebut uterusnya atau rahim dalam keadaan tipis. Nah, pada siklus ovariumnya terbentuk folikel sekunder dan folikel de Graaff. Karena terjadinya penambahan atau pertambahan besar folikel karena adanya hormon FSH atau follicle stimulate hormone. Apa sih sebenarnya folikel itu? Folikel adalah sesuatu yang menyelubungi sel telur atau ovum. Setelah itu fase selanjutnya ada fase ovulasi. Di situ ada pelepasan sel telur. Pada saat ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium, hormon estrogen sangat tinggi. Terus hormon FSH juga tinggi. Hormon LH juga sangat tinggi. Nah, hormon LH akan membentuk corpus luteum. Nah, corpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron. Hormon progesteron akan menjaga dinding rahim tetap tebal. Kalau di situ terjadi proses pembuahan, maka sperma yang ketemu sama sel telur akan berkembang pada rahim yang menebal itu tadi. Kalau tidak terjadi proses pembuahan, maka corpus luteum akan menjadi corpus albikan sehingga dia tidak menghasilkan hormon progesteron lagi. Jadi, kalau tidak terjadi pembuahan atau ketemunya sel telur dan sel sperma, akan kembali ke fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Nah, sekian untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.